Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita secara daring karena saya masih di luar kota. Oleh karena itu pertemuan kita yang ke-15 ini atau yang terakhir sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester, temanya yaitu penerapan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman semua, di awal pertemuan kita sudah membahas tentang pengertian tauhid, tapi sedikit saya sampaikan kembali untuk mengingat dan menjadi pengantar dari mata kuliah kita yang terakhir ini. Tauhid menurut bahasa adalah mengesakan. Siapa yang diesakan? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut syariat adalah mengesakan Allah dalam setiap beribadah kepadanya, dalam setiap situasi dan kondisi, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ilmu tauhid sendiri ada beberapa sebutan. Yang pertama itu tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah itu esa dalam penciptaan, dalam pemberian rezeki, dalam penguasaan makhluknya di alam semesta raya ini. Allah Maha Esa, Allah satu tunggal, tidak berbilang. Ya, jadi Allah menciptakan alam semesta raya, ya, dari ketiadaan kemudian ada dan nanti akan kembali lagi kepadanya. Sama Allah juga memberikan rezeki kepada setiap makhluk di muka bumi ini, baik yang kita minta mungkin setiap doa kita atau mungkin kita tidak pernah minta, tapi Allah tetap memberikan. Bayangkan teman-teman semua, contoh gini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa banyak kita mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap hari kita minta makan kepada Allah? Enggak kan? Artinya apa? Allah memberikan kebutuhan kita setiap hari walaupun kita tidak memintanya. Gitu. Oleh karena itu apapun dan kondisi apapun Allah dengan sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang, ya, maha memberikan rahman dan kasih sayangnya, memberikan setiap rezeki kepada makhluknya di muka bumi ini. Termasuk ada sebuah kisah gitu ya, ketika ada seorang membelah batu dan ternyata dalam batu itu ada seekor semut. Bayangkan, dalam satu batu yang keras ya, dan ada seekor semut di dalamnya. Pertanyaannya, bagaimana semut itu masuk? Bagaimana semut itu mencari makan padahal di dalam batu? Dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya, Allah memberikan kasih sayangnya dan memberikan rezekinya kepada setiap makhluk di muka bumi ini. Yang kedua, tauhid mulkiyah. Apa itu tauhid mulkiyah? Adalah tauhid yang meyakini bahwa Allah itu sebagai satu-satunya zat yang menguasai dan mengatur alam semesta raya. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, ya, satu surat Allah mengatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Kul huwallahu ahad. Namanya Allah Tuhan kita dan dia ahad, esa. Allahus somad, dan Allah itu tempat bergantung semua makhluk di muka bumi ini. Ya, orang yang tak beriman sekalipun sebenarnya pada dasarnya dia mengakuin Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, sebelum ya menghembuskan napas terakhir, Fir'aun ya menyatakan beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Tapi waktunya sudah habis. Kenapa? Karena sudah sakaratul maut. Semua makhluk di muka bumi ini, semua manusia pada dasarnya meyakini Allah Subhanahu wa taala itu zat satu-satunya yang mengatur alam semesta raya. Tidak ada yang bisa mengatur, jangankan mengatur alam semesta raya, kita sebagai manusia ngatur diri kita sendiri aja nggak bisa. Ya, ngatur keluarga aja susah kita. Ngatur kampusnya susah kita. Apalagi mengatur alam semesta raya yang sebesar ini. Mengatur negara, Masya Allah, susahnya luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur, zat satu-satunya mengatur alam semesta raya dan mengatur seluruh makhluk di muka bumi ini. Yang selanjutnya tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak ditaati atau disembah, yang menentukan segala aturan serta melindungi. Allah satu-satunya yang disembah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, berdiriku, sholatku, ibadahku, apapun
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Maka kita sebagai makhluk di muka bumi ini, apapun aktivitas kita, niatkan untuk menyembah Allah, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya sholat, ya kalau sholat udah pasti itu untuk menyembah Allah. Tapi bekerja, teman-teman kuliah, niatkan beribadah kepada Allah dengan cara apa? Ucapkan bismillah, ucapkan basmalah sebelum memulai semua aktivitas kita. Maka sebelum kita memulai aktivitas kita mengucapkan Allah, ketika kita menyebut basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah aktivitas itu menjadi amal ibadah kita, menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nggak ada tujuan lain. Kita kehidupan ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Yang selanjutnya adalah tauhid rahmaniyah. Apa itu rahmaniyah? Adalah tauhid ya, setiap muslim memiliki tuntunan untuk memberikan dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta raya. Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman ya Allah diberikan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, baik itu di langit, ya, di darat, di laut, bahkan dimanapun. Sifat Ar-Rahman ya Allah diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Baik dia beriman kepada Allah ataupun dia tak beriman kepada Allah. Baik dia bertauhid kepada Allah maupun tidak bertauhid kepada Allah, Allah tetap memberikan sifat kasihnya kepada setiap manusia di muka bumi ini. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak pernah pilih kasih. Oleh karena itu kita sebagai makhluk di muka bumi ini jangan pernah untuk pilih-pilih kasih. Ya, kenapa? Karena kita sebenarnya sedang memiliki, sedang mengikuti, sedang ditiupkan roh sifat Allah Ar-Rahman. Gitu. Nah, teman-teman semua, apa aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Amal ma'ruf nahi munkar. Ketika kita beriman kepada Allah, maka ada konsekuensinya di sana. Kita harus betul-betul ya menjalankan tugas kita sebagai makhluk pencipta alam, pencipta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati semua perintah yang diberikan kepada kita dan menjauhi semua larangannya. Kemudian berdoa dan meminta hanya kepada Allah, jangan pernah meminta kepada yang lain. Ya, jangan pernah tertipu kita. Kenapa? Karena semuanya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk di muka bumi ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Jangan minta kepada kuburan, jangan minta kepada pohon kayu, jangan mintalah kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat. Ketika sholat kita minta kepada Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya meniatkan kewajiban hanya kepada Allah. Niatkan semua aktivitas kita hanya kepada Allah. Nawaitu lillahi ta'ala. Nawaitu lillahi ta'ala. Kita kuliah, nawaitu lillahi ta'ala. Kita mengajar, nawaitu lillahi ta'ala. Kita nawaitu lillahi ta'ala. Tapi yang baik ya, tentunya yang baik. Yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi tauhid dalam kehidupan manusia. Yang pertama, teman-teman, membebaskan manusia dari perbudakan dan penyembahan kepada sesama makhluk. Jadi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara untuk kita ya mensteril hati kita, pikiran kita, iman kita hanya kepada Allah. Tidak ada kita penyembahan kepada siapapun, kepada makhluk enggak ada. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, menjaga manusia dari nilai-nilai palsu yang bersumber dari hawa nafsu. Gila kekuasaan contohnya, kesenangan seksual belaka, ya, kemudian menuruti hawa nafsu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya ya menjaga nilai-nilai yang itu adalah nilai kepalsuan. Dunia ini hanya kepalsuan. Oleh karena itu, tauhid mengajarkan kepada kita menjaga kita. Tauhid adalah sebagai frame of thought ya, yaitu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tauhid
Dalam ilmu apapun, ketika kita tauhidnya bagus, pada suatu hari ada sekelompok pemuda ya ingin belajar Al-Qur'an kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan Al-Qur'an dulu, belajar tauhid dulu, gitu. Kenapa? Karena ketika orang belajar Al-Qur'an tapi tauhidnya masih lemah, maka Al-Qur'an bisa salah gunakan. Oleh karena itu ketika belajar Al-Qur'an maka dulukan tauhid. Belajar tauhid, belajar fikih dulukan tauhid. Maka dalam rukun Islam yang kelima, yang pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu fungsinya. Artinya dimulai semuanya dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tauhid kita bagus, tauhid kita sudah mantap, tauhid kita sudah benar, maka aktivitas-aktivitas yang lain akan mengikuti. Tapi ketika tauhid kita salah, nauzubillahi min dzalik, ya aktivitas yang lain menjadi berantakan. Kemudian sebagai pondasi keimanan. Jadi tauhid adalah sebagai pondasi keimanan. Sebuah bangunan tidak akan pernah berdiri kokoh teman-teman semua kecuali pondasinya yang bagus. Tauhid adalah sebagai pondasi keimanan manusia. Ketika kita punya tauhid yang kokoh, maka apapun badai, ya, apapun rintangan, apapun godaan itu akan menjadi kecil. Kenapa? Tauhid kita sudah bagus. Dan yang terakhir, mengajarkan kepada umat manusia, umat Islam tentunya, supaya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat kesadaran intelektual mereka. Ya. Pikiran kita, hati kita, langkah kita, kehidupan kita harus ditujukan hanya satu tujuan, yaitu hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa penerapan ilmu tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya teman-teman semua, harmoni tauhid pada kehidupan sosial adalah penting untuk menciptakan keserasian antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berinteraksi dan bersikap terhadap sesama makhluk tentunya. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki keimanan yang kuat dan konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, dan satu-satunya tujuan hidup. Selain itu, harmoni juga menunjukkan sikap toleransi, ya, saling menghargai, saling membantu antar umat beragama yang berbeda-beda tentunya. Oleh karena itu, harmoni ini merupakan salah satu tujuan dan ajaran tauhid yang mengajak manusia untuk cinta damai, kerjasama, keadilan, keselarasan, dan lain sebagainya. Orang yang bertauhid kepada Allah hidupnya damai. Orang yang bertauhid kepada Allah hidupnya sejahtera. Orang yang bertauhid kepada Allah hidupnya bahagia insya Allah di dunia dan di akhirat. Demikian teman-teman semua pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nanti saya akan sampaikan juga materinya, silakan dipelajari. Kalau ada yang kurang paham, ada yang mau dipertanyakan, silakan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.